Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu. Mari sempurnakan semuanya Tuhan. Setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Biar roh pengertian yang dari surga. Biar roh hikmat 7 roh Allah itu ada dalam hidup setiap kami. Sehingga kami boleh menangkap, menguatkan setiap kami. Membawa kami sampai ke destiny kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau yang tolong setiap kami. Kau yang bawa setiap kami. Untuk masuk lebih dalam lagi dalam firman dan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, setiap terima warisan, oh belum tentu saudara. Warisan dari siapa? Warisan yang dari Tuhan, betul amin? Warisan yang dari Tuhan. Jangan cepat-cepat amin saudara. Warisannya dari siapa? Warisan utang bisa saudara. Amin. Banyak saudara. Warisan utang itu banyak. Saya punya teman, bapaknya ninggalin apa? Warisannya utang saudara. Warisannya apa? Istrinya bapaknya banyak. Jadi harus ngeladenin itu istri bapaknya. Hati-hati saudara. Kita terima warisan, mau. Tapi warisan yang baik, yang dari Tuhan. Amin saudara. Saya percaya, siapa yang berhak terima warisan? Orang yang, ini enggak pertanyaan menjebak, enggak jebak, enggak ada. Siapa yang berhak terima warisan? Ahli waris, anak, betul saudara? Orang yang sudah cukup umur, dewasa. Amin saudara. Itu yang Tuhan pengen. Kita akan terima warisan Abraham, Ishak dan Yakub dan bahkan warisan dari Tuhan Yesus. Warisan imannya, warisan kesetiaannya, warisan pengorbanannya sampai garis akhir. Dan saya percaya Dia Tuhan yang sudah menyelesaikan bagiannya buat kita semua. Amin. Dia melakukannya bagiannya sampai finish strong. Dan saya percaya setiap kita ada Yesus dalam hidup kita. Dan kita akan melakukan pekerjaan dan kehendaknya sampai finish strong. Amin. Hari ini saudara, saya bahas tentang kedewasaan. Dewasa. Dulu saya kerja di kantor notaris juga. Ada orang yang tulis surat wasiat. Dan saya pernah sama karyawan yang lain, saya mau tahu sih surat wasiat itu isinya seperti apa. Dan ternyata saudara, surat wasiat itu enggak serta-merta sekarang detik itu dikasihkan kepada yang mewarisi. Betul saudara? Ada waktunya. Nanti ada syarat dan ketentuannya. Nanti ketika dia sudah berumur berapa, bisa jadi. Nanti ketika dia sudah seperti ini. Nanti ketika saya sudah meninggal, si penulis wasiat itu baru bisa dipindahkan. Selama saya belum mati, warisan tidak pernah beralih. Seringkali begitu kan? Tapi Yesus sudah mati buat hidup kita. Dan Dia juga sudah hidup buat hidup kita. Dia Tuhan yang akan memberikan setiap warisan, setiap apapun yang Dia punya untuk anak-anaknya. Amin. Karena Dia menginginkan setiap kita untuk hidup di dalam kelimpahan. Amin. Kita sudah baca, kita sudah renungkan. Dia Tuhan yang tidak menginginkan kita hidup dalam kesengsaraan. Tapi Dia Tuhan yang membawa kita, membawa ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tanah perjanjiannya mungkin beda. Tanah perjanjian saya beda. Tanah perjanjian saudara beda. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang sama yang akan membawa kita ke tanah yang sudah dijanjikannya kepada saudara dan saya. Amin. Amsal 10 ayat 9. Hari ini judulnya dewasa. Nah itu. Orang yang dewasa ternyata dia tahu apa yang menjadi kehendak ayahnya. Amin. Anak-anak kadang-kadang enggak tahu. Tapi orang yang sudah dewasa, dia tahu kehendak ayahnya. Dia tahu gerak-gerik ayahnya. Bahkan dia tahu raut mukanya seperti apa. Seringkali anak saya ngomong, kok raut papa seperti itu sih? Saya itu orang yang gak bisa menyembunyikan raut muka saudara. Kalau hati saya lagi mendidih atau hati saya lagi sedih, hati saya lagi gak enak, raut mukanya akan berubah. Itu hampir di rata-rata di keluarga saya seperti itu. Dan anak saya pun begitu raut muka saya berubah, dia akan ngomong,
Papa kenapa sih? Kok mukanya seperti itu? Saya berusaha senyum, tapi nggak bisa disembunyiin saudara. Memang seperti itu. Betul saudara? Itu anak yang mungkin masih kecil. Tapi saya percaya kita mungkin masih pengikutan kita mungkin baru 10 tahun, baru 5 tahun, atau bahkan baru 2 tahun lahir baru. Tapi bukan masalah kita kapan kita bertobat. Tapi permasalahannya adalah kapan kita tahu yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita dan saudara. Amin. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Asal berikutnya Amsal 28 ayat 18 berkata, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Di dalam hidup setiap kita saudara, kita ini harus lurus di hadapan Tuhan. Amin. Hati kita ini harus menyondongkan hati kita ini ke Tuhan. Enggak ada, mungkin kita sama saudara kita atau mungkin sama teman kita bisa berliku-liku saudara. Tapi percayalah, Tuhan itu tahu luar dalam saudara. Kita enggak bisa bohong sama Tuhan. Jadi seringkali Pak Yusak ngomong jujur sama Tuhan. Betul saudara? Jujur sama Tuhan. Mau berbuat yang enggak baik sekalipun, jujur sama Tuhan. Mau berbuat yang kayaknya enggak cocok, jujur sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan di Amsal yang sama berkata, siapa berlaku tidak bercela, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya tidak akan diselamatkan. Artinya seperti itu kan saudara. Dan akan jatuh ke dalam lubang. Atau di awal-awal financial freedom Ibu Nani berkata tentang integritas. Betul saudara masih ingat? Tentang integritas. Kita harus menjadi seseorang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu gampang sih sebenarnya saudara. Apa sih? Luar dalam sama. Casingnya sama dalamnya itu sama. Di depannya begini, di belakangnya begitu. Betul saudara? Seringkali orang itu maaf saudara. Saudara pernah lihat DVD China zaman dulu? Dulu zaman DVD China saya tuh pernah jualan saudara. DVD Cina itu waktu zaman mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu booming saudara. Itu semua orang beli DVD. Dan saya jualan waktu itu. Semua orang menjamur di mana-mana. Kalau saudara tahu di Pasar Balong itu dulu ada pasar DVD terbesar di kota Cirebon. Itu ada. Dan itu salah satunya saya juga ikut masuk DVD-nya. Saudara tahu DVD China itu bagus-bagus casingnya saudara. Sangat bagus. Ada yang gold, ada yang perak, ada yang ini. Wah keren. Tombolnya banyak. Tahu kan tombolnya, tombol di DVD-nya banyak? Banyak. Tapi saudara, saya pernah bongkar saudara. Ya ampun, ya tobat gitu loh. Itu casingnya gede bagus. Dalamnya itu cuma kecil alatnya. Alat-alatnya apa, tahanannya apa, namanya resistornya apanya itu semuanya ya ampun ebrek bahasa Jawanya. Itu benar saudara. Pencetannya banyak itu. Dipencet nggak ada fungsinya apa-apa. Dipencet-pencet nggak ada fungsinya. Karena apa? Ya cuma tombol. Seringkali kita ini ngelihat casingnya, wih keren. Saudara tahu DVD China itu percayalah setahun bisa bertahan. Puji Tuhan, haleluya, mujizat. Tapi kalau DVD Cina itu umurnya paling lama saudara, rata-rata, wah itu cuma berapa? 4 bulan, 5 bulan. Pasti ada komplain. Nanti nggak bisa baca CD lah, nggak bisa muter lah, suaranya DVD-nya keluar masuknya nggak bisa. Nah itu, luar dalam itu harus sama. Kalau produksi Jepang saudara, itu luar dalam biasanya sama. Saya sekarang juga ada sih produksi Jepang elektronik yang istilahnya juga enggak bonafit ada. Tapi waktu zaman 15 tahun yang lalu itu, saya ketika jualan DVD China saudara, itu benar-benar saudara. Di rumah saya itu tumpuk-tumpukan DVD China. Saya jual-jualin. Itu modalnya bisa untung 50%. Ya,
nggak bohongin orang, tapi bisa cuan 50%. Dari apa? DVD China. Tapi luar dalamnya nggak sama, saudara. Hari ini ngomong kanan kirinya, jangan kayak DVD China. Luar dalam nggak sama. Amin, saudara. Hari ini kayaknya casingnya bagus, tapi ternyata dalamnya bobrok. Amin. Kayaknya semuanya, saya percaya di sini nggak ada. Di luar sana itu banyak itu. Kayaknya bagus, kayaknya halus. Ternyata tukang tipu. Ternyata tukang gasak. Itu orang yang tidak berintegritas. Amin, saudara. Luar dalam siapa? Orang yang berintegritas. Pasti dia akan berpikir, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Itu harus berpikir panjang. Aku ngelakuin seperti ini, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Amin, saudara. Seringkali kita ini gak pikir panjang. Seringkali kita bertengkar sama orang, kita juga gak berpikir panjang. Karena apa? Panas hati. Wis, tonjok bae. Kepret bae wis lah. Seringkali kita gak berpikir panjang. Siapa yang dirugikan? Tapi hari ini biarlah hidupmu dan hidupku adalah hidup yang berintegritas. Luar dalam adalah sama. Amin. Ayat selanjutnya, Mazmur 41 ayat 12 berkata, mungkin ayat 13. Mazmur 41 ayat 12. Tetapi aku, Yesus, engkau Tuhan yang menopang aku karena ketulusanku. Amin. Jadi orang yang tulus. Amin. Tulus dan cerdik. Amin, saudara. Tulus gak cerdik itu namanya naif. Saudara tahu naif? Tulus gak cerdik itu naif, alias tulus tapi bego. Dibohongin orang. Tulus gak cerdik itu naif, bego. Gak ngerti apa-apa. Gak pernah dengar berita. Gak pernah dengar yang namanya teknologi. Itu tulus tapi naif. Gak cerdik. Amin. Mazmur 41 ayat 12 berkata, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, dan engkau Tuhan yang membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Amsal 2 ayat 21 kembali lagi, saudara. Amsal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Amin. Jujur, bagaimana seorang bisa bicara mengenai integritas? Kalau istilahnya, maaf saudara, yang baik dan yang buruk aja kita nggak ngerti. Yang baik dan buruk aja kita nggak ngerti. Yang jahat dan yang baik aja kita sampai nggak ngerti. Sampai bangsa Israel itu Tuhan ngomong, aku harus didik engkau 40 tahun sampai tanah perjanjian. Karena apa? Karena bangsa ini tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Bangsa itu tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bedain itu aja mereka nggak ngerti. Tapi hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa. Amin. Orang yang dewasa itu tahu tentang baik dan buruk, benar dan salah. Amin. Dan itu kita butuh yang namanya Roh Kudus, saudara. Itu salah satu cirinya. Ciri yang kedua, orang yang dewasa itu seperti apa? Panca inderanya sudah sempurna. Amin. Saudara punya panca indera? Apa panca indera? Coba, 1, mata. 2, hidung. 3, mulut. 4, telinga. Satu lagi apa? Ayo. Kulit, saudara. Bukan tangan, kulit. Nah itu kulit. Amin, saudara. Semuanya sudah sempurna. Dan bisa merasakan semuanya dengan baik. Betul? Kalau bayi, balita, itu kadang-kadang belum. Ya maaf, mungkin di luar sana atau yang lagi streaming, mungkin saudara punya kecacatan sejak lahir. It's okay. Tuhan sanggup mereka-reka yang baik dalam hidupmu. Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini kita punya panca indera yang sempurna, thanks God, bersyukur kita punya yang sempurna. Kalau kita dari lahir tidak sempurna, tidak masalah.
ada rencana yang ajaib yang Tuhan akan sediakan dan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tapi hari ini ciri-cirinya orang yang dewasa itu punya panca indera yang lengkap, saudara. Saudara teringat, kita mau baca dulu saudara di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Ini tentang Salomo saudara. Mengenai engkau, 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku. Ini ketika Salomo mewarisi apa yang menjadi kerajaan ayahnya yaitu Daud. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Tuhan ngomong gini pada Salomo. Dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Luar biasa kan? Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Salomo ketika dia ingin mewarisi, siap untuk mewarisi apa yang menjadi Daud kerjakan. Tuhan berbicara, jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud. Amin. Dengan Daud itu apa? Tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu Daud. Tapi kita tahu Salomo gak ngerjain itu semua. Amin. Dan akhirnya pun kerajaannya semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun. Memang kerajaan Israel tidak berputus sampai Tuhan Yesus. Keturunannya tetap dari Daud. Tapi kan kerajaannya hancur saudara. Amin. Itu Salomo. Dia gak tulus hatinya. Dia gak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia gak dengar-dengaran apa yang Tuhan pengen. Sedangkan dia di Amsal dia ngomong. Amsal 14 ayat 12 dia berkata. Ini juga pengakuan dosanya Salomo sih sebenarnya. Amsal 14 ayat 12 berkata. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Salomo sadar banget. Banyak orang menyangka jalannya nih. Aku ini sudah baik. Aku ini sudah benar. Tapi hati-hati saudara. Cek lagi. Tuhan, Roh Kudus, ini benar atau enggak? Kalau ini benar, mari terus buka jalan. Saya sering kali berdoa, Tuhan kalau ini enggak benar, ini enggak engkau suka, tutup semua jalannya. Itu diajarin saya. Sama tante saya, sama mama saya, sama saya. Enggak bisa dengar suara Tuhan. Wah, enggak bisa dengar. Soalnya kalau orang lagi pengen itu, kadang-kadang nggak dengar saudara. Suara itu ada banyak saudara. Ada suara hati, suara pikiran. Itu saudara, suara orang-orang. Dan kadang-kadang suara Tuhan kita nggak bisa dengar. Tapi satu hal, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini doa saya kalau saya. Tuhan kalau ini rencana dan kehendakmu, buka jalannya. Tapi kalau ini bukan kehendakmu dan bukan rencanamu, di dalam nama Tuhan Yesus, semua jalan akan ditutup. Sehingga aku tidak masuk ke lubang maut. Biarlah doa itu menjadi doa-doa saudara juga. Amin saudara. Ibrani 5, kita tadi terus lagi ke panca indera. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang sebab ia adalah anak. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, yaitu balita. Di sini juga masih ada yang suka susu sih sebenarnya. Tapi maksudnya ayat ini, susu yang maksudnya untuk pertumbuhan saudara. Ibu saya juga masih minum susu saudara. Gitu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Maksudnya ini anak balita saudara. Ya, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Seperti tadi kita ngomong. Tetapi ayat berikutnya. Tetapi makanan keras
adalah untuk orang-orang dewasa. Ini nggak berlaku juga buat ibu saya. Makanan keras dia juga nggak bisa, gitu loh. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang, amin. Panca indera kita harus terlatih. Saya nggak akan baca ayatnya, tapi saudara pasti ingat. Ada seorang yang panca inderanya dibohongin. Saudara tahu siapa? Di Alkitab, panca inderanya itu dibohongin sama anaknya sendiri. Siapa saudara? Ishak, saudara. Ishak itu dibohongin sama Yakub. Karena apa? Matanya sudah nggak kelihatan. Ketika matanya nggak kelihatan, ketika anaknya datang, dia bingung. Dia ngomong, hidung saya, penciuman saya, ini seperti baunya Yakub. Yakub dia ngomong, ada baunya Yakub, betul gak sih? Kita baca aja ya, seperti baunya Esau, betul ya? Suaranya Yakub, telinganya suaranya Yakub, baunya seperti Esau. Dan pada akhirnya saudara lihat di Kejadian 27 ayat 10-27, kita nggak usah baca. Yakub menipu papanya. Papanya karena panca inderanya sudah sedikit kurang baik tertipu. Hari ini biarlah panca indera kita jangan sampai tertipu oleh iblis. Seringkali iblis akan menyodorkan segala sesuatu di depan kita dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang indah. Bahkan penciuman kita mengatakan ini dari Tuhan. Tapi sekali lagi, biarlah Roh Kudus berbicara lebih kuat daripada hatimu. Amin. Karena tadi berkata Ishak, suaranya suara Yakub. Dia tahu banget, ini suara Yakub. Tapi pada akhirnya dia pun tetap memberkati Yakub. Karena dia rasanya ini Esau. Ini salah persepsi saudara. Contoh di Alkitab salah satunya. Dan Roh Kudus ngomong ke saya, ini salah persepsi lu. Memang ini reka-rekanya Tuhan. Amin saudara. Tapi saya percaya bukan dengan cara yang seperti itu Yakub menipu ayahnya. Sehingga dia harus mengalami tahun-tahun kesengsaraan di tanah Laban. Dia boleh menikmati mungkin yang lebih baik dari itu. Jalan Tuhan itu ketika kita bantu mungkin tetap akan nyampe sih saudara. Tapi caranya dengan kesengsaraan dan air mata. Hari ini biarlah bukan suara kita. Kita ini ada melakukan segala sesuatu saudara. Dengan satu, karena kita tahu, pikiran kita tahu. Oh ya ini yang benar, kita lakuin. Itu yang pertama. Karena itu pikiran kita. Yang kedua, karena apa? Hati kita pengen. Kita ngelakuin karena apa? Ya aku pengen, hatinya pengen. Tapi biarlah hari ini kita melakukan segala sesuatunya. Karena kita apa? Tahu, rencana, dengar, kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, dia itu dan melakukannya itu seperti orang yang membuat rumahnya di landasan yang kokoh. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya itu mendirikan rumah di atas pasir. Betul saudara perumpamaan itu? Sekali orang berkata, ngapain PA?
Ngapain datang PW? Ngapain datang ibadah? Oh kalau mau melayanin harus PA dulu ya? Dulu saya PA saudara. Dari PA 1, 2, 3, 4 ini Tante Ina, Pak Gideon, Tante Tin. Terus ada Tante Empek, yang terakhir Ibu Nani. Itu guru-guru PA saya. Tapi hari-hari ini banyak orang di luar sana, saya nggak ngomong di tempat ini. Banyak orang di luar sana saudara. Mau melayani ya, udah percaya Yesus ya. Udah dibaptis. Bisa bahasa roh? Bisa bahasa roh. Coba bahasa roh, coba. Wow, oh ya bisa, kamu bisa. Oke, pelayanan. Percaya Yesus? Percaya Yesus? Ya percaya Yesus kok. Udah, seminggu ya ke pelayanan ya. Sebulan nanti dapat PK. Asik dong. Hari-hari ini saudara. Seringkali kita itu gak bangun di atas bangunan. Di atas landasan yang kokoh. Karena kita ngomong apa? Yang penting jadilah gak apa-apalah. Orang yang berhikmat. Orang yang mendengar perkataan Tuhan. Diomong dia orang berhikmat. Ketika apa? Ketika banjir. Ketika angin itu datang. Rumahnya tetap. Baru diomong. Oh itu orang berhikmat. Tapi ketika rumahnya roboh. Ketika banjir datang. Dia diomong apa? Wah gak berhikmat. Berarti artinya apa? Nanti semua indah pada waktunya. Nanti ketika angin besar datang. Ketika banjir besar datang. Ketahuan tuh. Siapa yang dasarnya kokoh. Siapa yang dasarnya dari pasir. Saya mungkin berapa tahun jadi koordinator anak-anak muda. Dulu namanya Persekutuan Doa Kaum Muda. Saya banyak melihat orang keluar masuk. Mau pelayanan kok, benar kok, mau pelayanan ini sungguh kok. Mau pelayanan, saya cinta Tuhan kok. Begitu dapat cintanya saudara. Begitu dapat ceweknya saudara. Nggak datang lagi tuh. Kamu kemana? Makan kok sama keluarganya kok. Kamu kemana kok? Kamu pelayanan nggak datang? Iya kok, nonton sama dia pengen nonton kok. Haleluya kan saudara? Karena apa? Dasarnya nggak kokoh. Gampang terombang ambing. Gampang putus asa. Gampang untuk menyangkal nama Tuhan. Tuhan masih ada. Tuhan nggak kemana-mana. Ini film seminggu lagi habis di bioskop. Kudu nonton. Ini acara langsung live di TV. Besok minggu depan ada kebaktian lagi. Besok masih ada PW. Hari Senin depan masih ada PW. Hari ini saudara, biarlah setiap kita membangun di dasar yang kokoh. Mungkin gak kelihatan. Mungkin orang sebelah kita berkata, lebay lu. Masa bangun kayak gitu aja harus begitu. Masa pernikahan harus kateksisasi. Waduh ketemu Bu Nani berkali-kali. Ngapain? Yang penting suka sama suka selesai. Seringkali orang itu menggampangkan. Saudara. Amin saudara. Saya dulu kateksisasi. Kateksisasinya di Semarang saudara. Karena diberkatinya di Semarang. Jadi kateksisasi 2 minggu sekali ke Semarang saudara. Dan waktu itu belum ada tol. Saya lakukan itu. Karena saya tahu. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Pernikahan itu bukan coba-coba. Saya izin sama Bu Nani setiap Sabtu saya pergi 2 minggu sekali ke Semarang. Ngapain? Kateksisasi. Di gereja JKI di Semarang. Kateksisasi. Karena kita ini perlu yang namanya dasar yang kokoh saudara. Tapi sering kali orang ngomong buang duit, buang bensin. Ngapain investasi begitu? Tapi nanti kalau banjirnya datang. Semua akan tahu. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara ngerti? Dengan hikmat rumah didirikan. Dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Yang terakhir saudara, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya.
yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya semua yang saya katakan hari ini saudara, integritas adalah melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Bahkan tidak ada yang melihat sekalipun. Bahkan tidak ada yang peduli sekalipun kamu beresin. Kamu doa setiap pagi mungkin gak ada yang lihat. Gak ada yang ini. Tapi percayalah Tuhan yang tahu. Betul? Integritas itu kita mendengar apa yang Tuhan ngomong kita lakuin. Amin. Mendengar dan melakukan. Dan biarlah hidup kita hidup yang berintegritas di dalam Yesus. Luar dalamnya sama. Amin. Kita menjadi orang-orang yang dewasa. Karena kita tahu penebusan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Dan kita percaya kita akan terima warisan dari Tuhan kita. Amin. Karena kita sudah dianggap dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini belajar tentang kedewasaan. Saudara, kedewasaan itu tidak tergantung dari umur. Ya. Kalau hukum itu memang dewasa adalah umur 18 tahun. Ya. Kecuali sebelum umur 18 sudah menikah dianggap dewasa. Ya. Itu hukum. Tetapi sebenarnya yang kalau kita melihat apa arti kedewasaan itu tidak tergantung dari umur. Ada anak kecil yang pikirannya sudah dewasa. Tapi ada orang tua pikirannya kayak anak kecil. Justru kadang-kadang orang yang sudah tua banget kok sifatnya balik seperti anak kecil. Nah ya begitu ya. Jadi kita harus tahu dewasa itu adalah tidak tergantung dari umur. Yang Tuhan mau dewasa secara rohani. Pikiran dewasa. Orang yang pikirannya dewasa yang tadi sudah disampaikan sama Luki. Itu sangat berguna untuk menghadapi hari-hari di depan kita ini. Ya. Kita tahu bahwa hari-hari di depan kita ini tidak ada satupun yang dapat memprediksi. Tetapi kalau kau punya pikiran yang dewasa di dalam Kristus, ya, pikiran dewasa itu pikiran Kristus. Ya. Pokoknya kamu pikir, pikiran dewasa adalah pikiran Kristus, bukan pikiran manusia. Ya. Dengan kamu punya pikiran Kristus, itu dalam menghadapi apapun, itu kita tahu selalu ada jalan keluar. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini tentang kedewasaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau tahu kami mengaku di hadapan-Mu masih banyak perkara yang membuat kami tidak dewasa. Masih banyak kami harus banyak belajar daripada-Mu ya Tuhan. Berikan roh kemampuan untuk kami belajar kepadamu. Berikan kepada kami Tuhan kerinduan untuk tetap mencari akan Engkau. Karena di dalam Engkau ada kedewasaan penuh. Bapak, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan kami boleh mengawali akan hari yang baru ini. Dengan memenuhi akan hidup kami dengan pujian dan penyembahan serta firman-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami percaya bahwa negara kami ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Kami pada pagi hari ini mau bersatu hati dan berdoa Tuhan. Lepaskan bangsa ini dari jebakan-jebakan yang bukan berasal daripada-Mu. Kami berdoa Bapak untuk segala sesuatu dari pemerintahan yang sekarang ini.
Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, kami berdoa untuk semua stafnya, kami berdoa untuk semua yang Engkau berikan kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan keadaan bangsa ini. Siapapun juga Tuhan, kami saat ini berdoa, mohon anugerah-Mu, hikmat marifat yang daripadamu, penjagaan yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau lepaskan bangsa ini dari jerat-jerat yang dipasang Tuhan. Berikan kepada seluruh aparat negara kami, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengambil suatu langkah dan dilepaskan daripada segala jerat yang dipasang Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sungguh menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong dan mengentaskan bangsa ini dari segala perkara yang tidak baik. Kami berdoa tetap Tuhan untuk masa depan bangsa ini. Siapapun Tuhan yang Engkau pilih untuk menjadi pengganti Bapak Presiden yang sekarang, kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Apa yang sudah Kau tentukan, biarlah jadi. Kami sangat berdoa kepadamu. Engkaulah yang akan menentukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu tidak hanya sedikit yang berdoa buat bangsa ini. Anak-anak-Mu banyak berdoa Tuhan untuk bangsa ini, untuk pemimpin yang baru. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa biarlah keamanan tetap ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Kami minta untuk kota ini, Engkau turunkan hujan Tuhan untuk kota ini. Karena kami membutuhkan air, kami membutuhkan kesejukan untuk tempat ini dan kota ini Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberikan Tuhan hujan yang pas menurut rencana-Mu. Boleh jadi atas tempat ini, atas kota kami. Terima kasih untuk kesemuanya. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah lawatan boleh terjadi di pulau-pulau, bahkan di 5 benua. Kami sangat berdoa, biarlah tetap lawatan terjadi. Kami juga menyerahkan akan segala suatu keadaan dunia saat ini. Peperangan demi peperangan yang terjadi. Kami tahu Tuhan ini adalah sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau tetap pegang kendali atas dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami saat ini berdoa buat dimanapun juga kami berada Tuhan. Dengan segala masalah yang Engkau izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kalau saat ini kami berdoa untuk segala kesehatan, Engkau datang dan buat jalan, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Apabila anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada saat ini sedang menghadapi akan perkara-perkara yang menderita karena banyak masalah yang dihadapinya. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah pekerjaan. Tuhan, kami doakan saat ini
dengar doanya, dan Engkau membuat jalan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta di dalam nama-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Supaya kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Diberi kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Kami terima daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan memimpin akan perjalanan hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati mata kami. Engkau memberikan kafaran pada telinga kami. Pada bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah seluruh panca indera kami ada dalam pengkafaran yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau kikis habis dalam hidup kami Tuhan. Ini tangan kami, biarlah tangan kami ini adalah tangan yang diurapi. Kaki kami, kaki yang diurapi. Tuhan Yesus, biarlah seluruh perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan dan perjalanan hidup kami hari ini ada dalam kontrol daripada-Mu. Berkat yang sudah Kau siapkan buat kami terima dengan utuh hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.